Jadi teman-teman, Anda harus bisa memilah-milah orang-orang yang memang menjadi tim, mana yang tidak menjadi tim. Good morning, selamat pagi teman-teman. Mudah-mudahan Anda hari ini diberi kesehatan yang prima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman, hari ini saya ingin berbagi sedikit mengenai respons dari teman-teman yang mengikuti workshop saya di Semarang kemarin tentang leadership. Ketika saya ngobrol dengan banyak tim, dengan banyak business owner ini mengalami banyak frustrasi. Frustrasinya mereka bukan tidak beralasan. Karena rasa-rasa frustrasi ini sebetulnya sudah menahun. Kenapa bisa menahun? Karena banyak sekali pengusaha frustrasi karena banyak karyawan yang sudah dikasih tahu tapi mengulangi kesalahan. Banyak karyawan yang diberi SOP tapi tidak dikerjakan. Ada banyak karyawan yang ketika dimotivasi malah resign. Jadi rasa frustrasi ini menggelitik saya untuk berbagi tentang 7 jebakan karyawan yang berbahaya untuk tim Anda. So, 50% karyawan resign karena atasannya. Karena tidak cocok dengan atasan, karena atasan tidak membimbing, karena atasan tidak memiliki sistem, karena atasan tidak memberikan positif feedback. Jadi banyak sekali faktor atasan mempengaruhi karyawan yang resign. Tetapi karyawan tidak resign dengan sekonyong-konyong. Nggak tiba-tiba resign. Mereka memiliki time frame untuk mengevaluasi sebuah perusahaan. Setiap orang ketika masuk ke sebuah perusahaan, mereka akan melakukan evaluasi. Evaluasi tentang visi misinya, evaluasi tentang nilai-nilainya, evaluasi tentang suasana kerjanya, evaluasi tentang fasilitas yang diberikan, dan masih banyak lagi. Nah, ada karyawan-karyawan yang pada saat sudah masuk, mereka minta perhatian. Ada 2 jenis perhatian yang dilontarkan oleh karyawan. Pertama adalah perhatian positif, yaitu mereka bekerja keras, berprestasi, mengharapkan perhatian positif dari atasan. Tapi ada jenis karyawan yang kedua, dan ini adalah yang menjebak. Mereka tidak melakukan hal positif untuk mendapatkan perhatian, malah mereka melakukan hal negatif untuk mendapatkan perhatian. Karena ternyata banyak atasan yang lebih memperhatikan karyawan bermasalah daripada karyawan yang baik. So, 80% perhatian mereka terkonsentrasi kepada karyawan yang problem, karyawan yang menyusahkan. Lalu kemudian sering manggil, sering menegur. Dan akhirnya membuat karyawan yang melakukan hal negatif merasa diperhatikan. So, ada 7 jebakan yang Anda harus perhatikan dan harus Anda tegaskan ketika Anda melakukan pembinaan karyawan. Yang pertama, perhatian dengan karyawan yang kurang inisiatif. Karyawan yang kurang inisiatif bisa memiliki beberapa penyebab. 1, karena tidak tahu visi, tidak tahu maunya Anda apa. Ya. Yang kedua, karena pada saat Anda menetapkan sebuah posisi, dia salah penempatan. Akhirnya dia tidak tahu how untuk inisiatif. Ya. Yang kedua yang Anda harus perhatian adalah lihat ketika karyawan lambat dalam bertindak. Lambat bertindak itu begini. Anda kasih tugas, Anda kasih project, harusnya bisa dikerjakan segera. Karyawan ini penundaannya lama. Nunda gitu ya. Sampai pada saat Anda ingat, Anda tanya lagi, udah dikerjain belum? Jawabannya apa? Ya, belum Pak. Nah, kenapa mereka menunda? Bisa jadi karyawan ini memiliki kebingungan karena terlalu banyak prioritas. Yang ketiga adalah karyawan yang tidak teliti. Biasanya karyawan yang tidak teliti adalah mereka ditempatkan di tempat di mana karakternya tidak cocok. Oke? Bukan skillnya yang tidak cocok. Ada orang kuliahnya keuangan. Ya. Lalu kemudian bekerja di bidang keuangan. Karakternya karakter marketing.
karakternya lebih cocok ketemu orang, karakternya lebih cocok untuk berinteraksi, bersosialisasi, melakukan terobosan-terobosan, tidak bisa menciptakan administrasi yang efektif. Nah, ini akan menjadi problem buat kita. So, Anda harus berhati-hati. Yang keempat adalah tidak komunikatif. Oke, karyawan yang tidak komunikatif bukan berarti karyawan itu adalah karyawan yang tidak setia, tidak suka dengan kita. Bisa jadi memang karena tidak memiliki skill komunikasi atau masalah self-confident. Kadang-kadang kita langsung ngecap karyawan. Wah, dia nggak komunikatif nih, dia nggak mau ngomong nih. Wah, berarti ini anak nggak bisa dipakai. Hati-hati, jangan semua masalah langsung Anda negative thinking. Justru perlu menggali, ini anak kenapa nih? Nggak pede kah? Apakah punya masalah dengan di rumahnya kah? Ada problem dengan timnya kah? Atau pernah komunikasi tetapi dihajar oleh timnya, akhirnya dia mendingan diem. Karena ini kita sebutnya jebakan-jebakan. Lalu kemudian yang kelima, kalau tidak bisa bekerja sama. Karyawan ini pada dasarnya semua orang bisa bekerja sama. Tetapi harusnya kita teliti lagi kenapa ada orang yang tidak bisa bekerja sama. Nah, orang yang tidak bisa bekerja sama umumnya benar-benar karena kita tidak tahu cara merekrut karakter. Teman-teman, ketika Anda merekrut orang, ketika Anda mendapatkan orang, karakter lebih penting daripada skill untuk pekerjaan yang sifatnya umum. Oke? Karakter lebih penting. Sehingga pada saat Anda rekrut orang, interview ngomongnya pinter, tapi Anda tidak bisa menilai karakter, pada saat masuk, ini akan menjadi duri dalam daging. So, yang harus diperbaiki kebanyakan adalah kemampuan kita untuk menemukan orang yang tepat. Jadi bukan soal susah nyari orang, tapi kita nggak tahu cara menemukan orang yang tepat. Gitu ya. Yang keenam, karyawan yang suka mencari alasan. Karyawan yang suka mencari alasan, orang-orang yang tidak mau disalahkan, egois. Mereka adalah orang-orang yang sebaiknya segera disingkirkan atau jangan sampai mereka menjadi apel busuk. Apel busuk artinya apa? Orang yang satu bisa mempengaruhi orang yang bagus. Orang yang jelek satu ini mempengaruhi orang yang bagus. Dan yang ketujuh adalah selain mencari alasan, menyalahkan keadaan, menyalahkan perusahaan, menyalahkan peraturan, menyalahkan teman, menyalahkan pemerintah. Pak, di tempat lain gajinya lebih gede loh, Pak. Pak, di tempat lain kalau insentifnya dapatnya segini, Pak. Pak, di tempat lain kalau misalnya nggak masuk, nggak kena denda. Pak, di tempat lain kalau misalnya kena masalah, perusahaan yang nanggung. Pak, di tempat lain karyawan tiap bulan outing. Kalau kayak begitu, kerja aja di tempat lain, gitu kan ya? Kenapa harus tunggu di sini? Kenapa harus nongkrong di sini? Jadi, teman-teman, Anda harus bisa memilah-milah orang-orang yang memang menjadi tim, mana yang tidak menjadi tim. So, hari ini saya mau share 4 langkah untuk membuat tim Anda benar-benar solid. Langkah yang pertama adalah Anda harus tahu suatu sistem rekrutmen yang bisa menemukan orang yang tepat. Sistem rekrutmen adalah filtering system. Kalau Anda tidak tahu cara memfilter, maka siapapun akan masuk dan orang jelek pun tidak terfilter. Padahal tujuan kita punya tim ngapain sih? Filter. Ya, kenapa ada orang bisa naik jabatan? Karena ada sistem filter. Nah, kalau sistem filter ini tidak bekerja, tidak berjalan, semua orang akan bisa menduduki posisi padahal karakternya jelek. Ya. Yang kedua adalah Anda perlu memiliki tools dan sistem untuk menciptakan karyawan yang betah bekerja. Produk Anda kalau udah bagus, kantor Anda sudah bagus, tetapi leader Anda tidak tahu cara membuat karyawan betah dalam bekerja, maka karyawan bagus yang lebih cepat resign daripada karyawan yang jelek. Karyawan yang bagus akan lebih sensitif. Ini perusahaan ini nggak bener nih, mendingan gue resign aja. Akhirnya dia dapat tempat yang jauh lebih bagus di tempat lain karena mereka lebih cerdas, lebih sensitif. Karyawan yang bermasalah, yang nggak bisa diterima di mana-mana, tinggal di tempat kita. Akhirnya apa?
yang ada di tempat kita semuanya adalah kanker. Nah, yang ketiga adalah kita memiliki sistem untuk menciptakan tim yang militan. Mengapa militan itu penting? Gini, ada orang yang melakukan penelitian menggunakan survei monkey di karyawan di seluruh dunia. Yang mengerikan adalah, yang aneh dan mengerikan, orang kalau mengatakan bahwa uang itu nomor satu, it's totally wrong. Uang itu ke-10 dari semua indikator yang kita asumsikan bahwa karyawan itu akan setia. Ternyata uang itu adalah urutan yang ke-10. Teman-teman, mau tahu urutan pertama mengapa ada orang mau militan bersama-sama dengan Anda? Karena mereka memahami visi Anda dan cocok dengan nilai-nilai hidup mereka. Kalau Anda nggak punya visi, that's the problem. Kalau Anda visinya itu asal-asalan, that's the problem. Kalau Anda nggak ngerti blueprint, that's the problem. So, karyawan yang baik dan karyawan yang militan karena klop dengan tujuan bisnis Anda. So, 67% nilainya. 67% karyawan tidak mau diberi gaji lebih tinggi di tempat lain karena sudah satu hati dengan Anda. Dan ini sebetulnya sistem filter yang gampang. Kenapa? Karena Anda yang harus memiliki visi, lalu Anda ceritakan visi Anda berikan nilai-nilai Anda kasih tunjuk. Saya ini 100 tahun ke depan mau ke sini loh. Kamu mau ikut apa enggak? Jadi visi Anda yang harus Anda kedepankan. Dan mereka tidak perlu diminta. Karena matching dengan misi Anda, matching dengan visi Anda, mereka menjadi militan dengan sendirinya. Dan yang terakhir teman-teman, adalah Anda perlu mengontrol melalui coaching. Jadi kalau ada planning, Anda harus ada coaching. Kalau ada coaching, harus ada planning. Ya, coaching and planning adalah bagian yang jadi satu. 4 hal ini saya ajarkan di How to Build High Performing Team di Surabaya. Buat Anda yang pengen banget memahami sistem, satu siklus sistem, mulai dari rekrutmen sampai pemecatan karyawan, Anda akan belajar di How to Build High Performing Team. Termasuk bagaimana membangun leader yang efektif, bagaimana mencari leader yang efektif, bagaimana Anda bisa membuat tim lebih militan, bagaimana membuat blueprint visi misi yang bagus untuk tim, dan akhirnya membuat tim lebih mengikuti Anda secara hati, secara energi. So, tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 8. Saya akan kasih link di deskripsi, atau Anda bisa hubungi 08 111 5959 79. 08 111 5959 79. 08 111 5959 79. Anda katakan, saya tadi dengar live-nya Coach Tom, saya mau ikut High Performing Team Surabaya tanggal 8 Agustus, karena waktunya tinggal mepet. Untuk teman-teman yang menyebutkan saya ikut live Facebook, Anda akan dapat harga normalnya 5,5 juta, harga early bird 1.950. Tapi buat Anda yang hari ini mendengarkan ini dan menyebut saya ikut live Facebook, saya mau daftar, Anda dapat 2,2 berdua. 2,2 juta untuk 2 orang. Oke? Segera daftar. Saya ketemu di Surabaya. Kita akan belajar habis-habisan tentang how to build high performing team. Thank you so much. Like-nya. Jangan lupa share. Saya Tom MC Play. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.